Shalom to all of you. We welcome you, Royals. Church is a family, and we're all in one kingdom family. In this family, we prepare everything not just to build the service, but to build each and every one of us, the kingdom people, untuk menjadi keluarga Allah yang harmoni dan sinergi, yang dibangun di atas dasar kasih dan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Adalah kerinduan kami bahwa hubungan kita bukan sekedar di ibadah minggu saja yang sifatnya surface, high and by, tapi deeper than that. Biarlah kita bersama-sama membangun hubungan kita di kehidupan kita sehari-hari, termasuk jasmani, jiwani, dan yang paling utama adalah rohani. Kami sadar bangun hubungan tidaklah mudah, tapi percayalah, God always prepares us to be built by building up each other. Get ready to be built and to build. In this family, we prepare the journey of our faith. Pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita nikmati. Karena di dalam perjalanan inilah Tuhan menyingkapkan pribadinya yang mulia dan indah melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan bekerja di dalam keluarga kerajaan Allah di mana firman-Nya diajarkan dengan seksama dan kebenarannya dihidupi bersama. Sehingga kita bertumbuh dalam iman serta dinyatakan dalam perubahan setiap tindakan. Let us know God deeper and experience God together. In this family, we prepare marriage and family. Pernikahan dan keluarga merupakan ide Allah. Oleh karena itu, kami hadir untuk mempersiapkan, memperlengkapi, dan mendewasakan setiap pasangan suami istri untuk mengetahui isi hati Kristus. So, Royals, izinkan gereja ini untuk mendorong setiap pernikahan dan keluarga yang ada untuk bergerak bersama-sama, menjadikan keluarga yang dewasa untuk mempersiapkan jalan Kristus menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Strong marriage is the best foundation to prepare generation to glorify Christ. In this family, we prepare community. Tidak ada satupun dari kita dapat hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Kehidupan gereja bukan hanya kehidupan secara spiritual, tapi juga secara relasional. Tuhan ingin memakai kita untuk kita bisa membangun orang lain, dan orang lain membangun kita. Jadi mari bergabung dalam komunitas Royal, tempat kita bertumbuh, membangun, dan saling membentuk satu sama lain. Kami berharap kita dapat menjadi dampak untuk sekitar kita. Alone, we can do so little. Together in community, we can do so much for His kingdom. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are Shalom Royals. Shalom. Royals, kita masukin bulan yang baru di Agustus. Kita diberi tema yang baru, yaitu Walking in Godliness. Boleh tampilin ayatnya, 2 Petrus 1 ayat 3. Kita baca bareng yuk. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Royals, dari ayat ini aja sebenarnya sudah ada 4 poin yang kita bisa petik. Satu adalah kuasa ilahinya yang telah menganugerahkan kepada kita. Berarti bukan usaha kita, tapi benar-benar anugerah dari Tuhan. 2, apa sih yang dianugerahin? Itu segala sesuatu untuk kita hidup saleh. Yang mungkin banyak dari kita merasa, aduh kok berat ya untuk melakukan ini, untuk melakukan kebenaran. Tapi no, ayat ini bilang sudah dikasih semuanya. Gimana caranya? Oleh pengenalan kita akan Tuhan. Berarti hubungan kita sama Tuhan mempengaruhi seberapa kita bisa hidup semakin sejalan dan semakin menyerupai Tuhan dalam hidup kita. Dan panggilan kita
Ada ayat kan yang bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu lucu kan? Dipanggil itu ya, gospel itu untuk semua. Tapi free will kita mau milih itu atau enggak. Bukan Tuhan sudah pastikan, oh yang ini masuk surga, ini masuk neraka. No. Tapi itu kita yang memilih mau dengerin dia atau enggak. Panggilan kita bukanlah dari dunia atau manusia, melainkan dari Allah sendiri. Panggilan ini didasarkan pada kemuliaan dan keajaiban Tuhan. Jadi semua sudah dikasih kita, supaya kita bisa walk in godliness. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah. Terima kasih atas kebaikan-Mu pada hidup kita Tuhan. Sebentar kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Biar kami semakin mengenal akan Engkau Tuhan. Semakin dekat dengan Engkau. Supaya kami semakin bisa serupa dan segambar dengan-Mu Tuhan. Let us walk in godliness. Kami akan mulai ibadah ini biar hanya hadirat-Mu yang berada di tempat ini Tuhan. Hanya nama-Mu yang dipermuliakan dari segala yang apa kami lakukan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. In Jesus name we pray. Amin. Amin. Mari Royal saya undang untuk bangkit berdiri. Siapa yang mau menjawab panggilan Tuhan? Amin. Amin. Kuasanya yang ajaib dan mulia itu telah dianugerahkan kepada kita. Mari kita sorakan haleluya. Mari kita sambut dia Raja yang ajaib. Come on, nyanyikan Royals. Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Dialah sumber pertolongan kita. Ya. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Come on. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Yeah. Namamu berkuasa. Namanya berkuasa. Ku angkat tanganku, kami nyatakan Kau hebat Tuhan. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Dialah sumber kuat kita. Kaulah sumber kuatku. Haleluya. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan. Come on, Royals. Namanya berkuasa. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang
Siapa batu karang kita yang teguh? Yesus. Katakan, Yesus Tuhan. Haleluya. Come on. Kita belajar lagu baru. Karena hanya dialah batu karang kita yang teguh. Amin. Dan bersamanya kita takkan goyah, amin. Haleluya. Woo. Nyanyikan. Berjalan mengikutmu Tuhan, langkahku seturut firman-Mu. Tegak ku berdiri, Kau dasar imanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam-Mu ada kehidupan. Tegak ku berdiri, Kau dasar imanku. Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Ku nyatakan Kau Allah perkasa. Sorak-sorai bagi Dia. Wow. Engkaulah jalan kebenaran. Engkaulah jalan kebenaran, dalam-Mu ada kehidupan. Tegak ku berdiri, Kau dasar imanku. Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Ku nyatakan Kau Allah perkasa. Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Ku nyatakan Kau Allah perkasa. Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh Kau tak pernah berubah. Ku nyatakan Kau Allah perkasa. Allah perkasa. Allah perkasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Satu-satunya Allah yang perkasa. Satu-satunya Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Memberikan kami pengharapan. Memberikan kami kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Jesus, we worship You Lord.
Where would I run? To the throne of mercy. Where would I kneel? At the cross of grace. How great the love has thrown that hand at all us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Umat tebusan Tuhan, nyanyikan. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love carries us to kindness. Wonderful, so wonderful. Lift up your hands, come on. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. One more time, sing, come on. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours.
I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever How wonderful you are. How beautiful your love, Lord Jesus. I am yours. I am yours forever. I am yours. I am yours, and you are mine, Lord. I am yours, and you are mine, Jesus. Anugerahmu selamatkanku, anugerahmu teguhkanku, Tuhan. Anugerahmu pulihkan hidupku, anugerahmu berikan pengharapan baru. Oh, anugerahmu selamatkanku, Tuhan. Anugerahmu pulihkan hidupku. Oh, anugerahmu teguhkan setiap langkahku. Anugerahmu tebus hidupku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar yang bernafas memuji Raja yang kekal. Biar yang bernafas muliakan Dia, muliakan Dia, Allah yang perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus, we worship you, we worship you, Lord. Sungguh indah pribadimu, sungguh mulia Engkau Rajaku Yesus. Karyamu tebusku, selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Mari nikmati pribadinya hari ini. Dalam keadaan apapun kehidupan kita, Dia Allah yang setia. Dia Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita. Naikkan ucapan syukurmu, umat tebusan Tuhan, warga kerajaan Allah. Sebab Allah yang kita sembah Allah yang hidup, Allah
yang sangat baik dalam kehidupan kita. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat, aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku bersyukur buat kasih-Mu. Aku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat, amin, ada damai. Karena ku ingat, aku bersyukur buat kasih-Mu. Aku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat. Sekali lagi katakan, aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat kebaikan-Mu. Karena ku ingat kebaikan-Mu. Karena ku ingat kebaikan-Mu padaku. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami, mengubahkan hati kami, pulihkan keadaan kami, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang hancur hatinya dipulihkan. Karena kami memiliki keyakinan yang teguh, Injil Kerajaan Allah adalah kekuatan yang menyelamatkan kehidupan kami, Tuhan. Kalibrasi hati kami, nyatakan isi hati-Mu lebih lagi, Tuhan. Kami siap mendengar Roh Kudus, insyafkan kami, dan biar kami semakin serupa seperti Kristus, dan kami berjalan di dalam kesalehan bersama-Mu, Tuhan. Segala pujian, hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Silakan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Haleluya, shalom, selamat siang. Jangan takut, bukan saya yang khotbah. Jadi nanti bapak-bapak kecewa semua. Hari ini saya akan mengenalkan ada sebuah berita yang mau saya sampaikan. Saya mau mengenalkan satu sosok yang akan membantu pelayanan Royals di tempat ini, khususnya ibadah yang jam 11 adalah, di mana dia duduk? Oh, ini dia. Ini dia, kita dikasih kesempatan untuk bekerja sama dengan salah satu dari Rock Office, yaitu adalah Pendeta Pratama Yance Samuel Manangsang. Di mana orangnya? Ini dia. Mana? Nah, ini dia orangnya. Jadi beliau ini nanti yang akan membantu kita secara administrasi segala macam. Ya, jadi kalau ada beberapa Bapak Ibu yang sudah baptis, anaknya baptis dan segala macam, kalau perlu tanya surat baptisnya di mana? Nah, sama Bapak Samuel Yance. Yance Samuel atau Samuel? Yance Samuel. Oh iya. Iya, kadang-kadang kebalik-balik saya. Oke, terima kasih. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan. Boleh kasih tepuk tangan buat Yance Samuel. Nah,
Yang beberapa saudara yang sudah hadir minggu lalu, boleh lambaikan tangan yang sudah hadir ibadah minggu lalu. Minggu lalu kita diberkati dengan message yang sangat luar biasa dari Maria Lipesik tentang bagaimana setiap anak-anak itu bisa menerima firman Tuhan dan bisa merasakan hadirat Tuhan. Ibadah anak itu sama pentingnya dengan ibadah orang dewasa. So hari ini sekali lagi saya mendorong buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih Royals di tempat ini untuk membawa anak-anak beribadah. Karena yakin dan percaya ini bukan tempat penitipan anak Bapak Ibu. Tetapi ini tempat di mana iman dan kebenaran ditanamkan. Dan apapun ketika firman Tuhan ditanamkan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Anak kita bertumbuh di dalam kebenaran dan berjalan di dalam kesalehan. So, tidak berlama-lama, kita sambut Bapak Gembala kita, Pendeta Daniel Januar Tanujaya. Shalom saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabarnya siang hari ini? Luar biasa. Luar biasa, semua semangat. Sambut firman Tuhan, amin. Oke. Langsung saja kita baca bagian daripada firman Tuhan yang saya minta anugerah Tuhan untuk bisa eksposisi ini buat kita semua. Ya, inilah yang jadi ayat utama dari tema kita di bulan yang baru ini. Tanpa sadar kita sudah ada di bulan Agustus, ya saudara. Dan sebentar lagi kita masuk pada bulan yang namanya Berber itu. Kalau udah Berber itu biasanya cepat sekali, tahu-tahu sudah Januari. Nambah umur ya. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8 saya bacakan aja langsung. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Menganugerahkan segala sesuatu yang berguna. Untuk apa? Hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita. Jadi bukan akan tapi telah. Oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu sekali lagi dikatakan ia telah menganugerahkan, jadi 2 kali saudara ya. Kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar supaya, kalau ada supaya berarti itu purpose-nya. 2 ayat yang di atas itu. Kamu beroleh bagian dalam kodrat ilahi, ini yang membesarkan hati kita. Kodrat itu natur artinya, kodrat itu yang membuat kita sebagaimana kita apa adanya. Dan tentunya ini terjadi ayat-ayat yang kita baca ini terjadi karena korban Kristus. Nggak mungkin itu terjadi dari diri kita sendiri. Boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ini tantangan kita. Nanti kita lihat ya, hawa nafsu dunia ini bahaya sekali saudara. Ya, ayat yang kelima dikatakan justru karena itu. Makanya dikatakan karena hawa nafsu duniawi. Karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan, diulangi lagi, kesalehan. Ya. Dan kepada kesalehan, fileo, kasih akan saudara-saudara. Dan agape, kasih akan saudara-saudara kepada kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8, ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat yang kita baca tadi menunjukkan kepada kita satu hal yang sangat penting apa? Tuhan mau kita itu hidup dalam kesalehan. Dia mau kita mengerjakannya. Dia mau itu terjadi pada kita. Godliness bahasa Inggrisnya. Tentu saja kita sudah tahu kalau godliness berarti akar katanya adalah godly. Ya, dari kata God. Jadi saya percaya bahwa godliness Indonesia ya paling cocok istilah yang bisa kita pakai adalah saleh. Itu kesalehan. Jadi kalau anak Tuhan punya nama saleh boleh juga. Ya kan. Ini berkat anak soleh Pak katanya. Ya, nah saudara, kesalehan ini tidak hanya dinilai maksudnya ini dari apa yang tampak luar. Kekristenan itu inside out, itu harus selalu kita ingat saudara. Ya, tentu saja apa yang ada di luar ini juga tidak kalah penting. Contoh, kenapa hari ini kita semua datang ke tempat ini dengan pakaian rapi?
Kenapa kok kita nggak datang sembarangan aja ya, pakai celana pendek, seenaknya sendiri. Kenapa? Coba lihat kiri kanan ini, semua pakaiannya rapi-rapi, betul nggak? Bahkan yang melayani ada yang pakai jas, ya termasuk saya. Karena kita menghargai momen ini, saudara. Ya, tapi ini yang tampak luar. Dan tampak luar ini sama sekali nggak bisa dijadikan ukuran sebuah kesalehan. Karena kesalehan itu adalah sesuatu yang bersifat inner, ada di dalam diri kita. Ya, apa itu kesalehan? Saya coba taruh beberapa definisi di situ untuk kita semua. Hidup yang menyatakan karakter Kristus. Hidup yang menyatakan kekudusan, kita bahas bulan lalu. Hidup yang ditandai dengan rasa hormat, pengabdian, komitmen. Tujuannya mengikuti kehendak Allah. Hidup yang adalah pengabdian mendalam. Yang kemudian secara lahiriah otomatis. Ya, yang lahiriah belum tentu nunjukkan yang di dalam. Tapi yang di dalam ini pasti punya pengaruh terhadap apa yang ada di luar. Ya, sikap berdoa, sikap kita ketika memuji Tuhan, sikap ketika kita memuliakan menyembah Tuhan, sikap kita terhadap komitmen ibadah kita, sikap kita ketika datang komsel, ya kan? Kemarin saya konseling ada satu Gen Z ya, anak muda sekali baru lulus SMA. Dia bilang, Om saya mau tanya, bahasa roh itu memang dari Tuhan ya? Saudara jangan pernah meragukan bahasa roh ya. Bahasa roh itu dari Tuhan. Iya saya bilang, dari Tuhan. Saya tunjukin ayatnya saudara. Ini anak baru lulus SMA loh ya, umurnya baru sekitar 17-18 ya. Saya nggak tahu persisnya umurnya dia berapa, kurang lebih kira-kira segitu. Lalu Om saya ada pertanyaan. Pertanyaanmu apa? Kalau ada orang sambil bahasa roh mainan HP, itu bahasa rohnya asli atau palsu? Saudara hati-hati loh ya, saya kasih tahu ya. Anak-anak muda tuh memperhatikan saudara. Saya bilang ya, saya nggak bisa ngejudge. Dia main HP itu, dia lihat HP itu apa yang dia lihat. Kalau dia sambil bahasa roh cari ayat. Ya, saya rasa tuh oke aja. Tapi kalau dia sambil bahasa roh ngecek WA, nah ini tidak menunjukkan rasa hormat, ya kan? Coba kalian ada di sini ngobrol sama Ko Andrew misalkan. Ko Andrew lagi ngobrol nih ngasih tahu, jadi ya gini loh, Hizkia, gini loh ya, kamu tuh harus lebih, Hizkia sambil ngechat sambil guyang-guyu dewek gitu. Itu kan artinya Hizkia tidak menghormati, betul ya Hizkia? Tapi Hizkia enggak pernah gitu, saudara ya. Cuman sama Dodi sering gitu. Enggak ya, enggak. Nah saudara, sama juga. Ya, nah kesalehan itu akan ditunjukkan lewat apa yang ada di diri kita ini. Yesus pernah satu kali menegur orang Farisi. Tuhan Yesus bilang, kamu ini cuman luarnya aja kelihatan saleh. Dalamnya kamu tuh kayak kuburan. Kuburan tuh luarnya dilabur putih, bagus, dikasih tegel, ya bersih. Dalamnya tulang belulang, barang busuk, kata Tuhan. Kenapa? Kesalehanmu palsu. Kamu tampil saleh, senyum saleh, doanya kelihatan saleh, perkataan yang diucapkan saleh. Tapi sebetulnya hati, pikiran, perasaan, kehendakmu sama sekali enggak saleh. Itu Tuhan bilang. Kamu tampil di perempatan-perempatan jalan, berdoa supaya dinilai orang kamu rohani. Kamu pakai atribut rohani. Jadi orang Israel itu punya namanya talit dan kipah. Kipah itu topi yang dipakai sama orang Jew ya. Ya ditiru sih sama saudara tiri kita. Mereka juga pakai topi itu, pakai selendang sembahyang. Selendang sembahyang talit namanya. Ya, tapi orang Farisi khusus. Itu custom kalau dia pesen talit itu. Pasennya yang sedikit lebih panjang, lebih jauh. Ada jumbai-jumbainya di ujung daripada selendang sembahyang. Dibuat lebih panjang dari orang pada umumnya. Supaya kelihatan apa? Supaya tampak kesalehannya. Tapi itu kesalehan di luar. Yang Tuhan mau adalah kesalehan yang ada di dalam hati kita. Di dalam diri kita. Di dalam pikir. Makanya dikatakan salah satu definisi itu bilang pengabdian yang mendalam. Dari pengabdian yang mendalam itu tampaklah dari apa yang ada di luar ini. Ya. Dan saudaraku, karena itu saya percaya ini sesuatu yang sangat penting. Nah, saudara, dalam rangka ini yang saya mau ngomong ya.
Tuhan kalau kasih perintah, dia tanggung jawab dengan perintahnya. Amin. Kalau Tuhan kasih perintah, dia akan memberikan kemampuan kepada kita. Ya. Dari mana kita tahu itu? Ayat 3 dan ayat 4. Dibilang Allah karenanya menganugerahkan kuasanya yang memampukan kita untuk bisa hidup dalam kesalehan. Sekalipun, saudara, Alkitab itu selalu balance. Ya, memang ada hamba Tuhan yang pernah khotbah dibilang, seringkali ya hamba Tuhan mengkhotbahkan ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Enggak ada katanya, semuanya bagian Tuhan. Menurut saya kurang setuju dengan dia, saudara. Ada memang bagiannya kita. Ada tanggung jawabnya kita ada. Ada tanggung jawabnya Tuhan. Tanggung jawabnya Tuhan ngasih anugerah. Ayat 3 itu kalau kita lihat dibilang segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Segala sesuatu yang berguna. Jadi demi Tuhan rindu, Tuhan mau kita ini hidup dalam. Karena gini, tanpa kesalehan Kristus nggak dinyatakan dalam hidup kita. Enggak, atau lewat hidup kita enggak akan bisa, saudara. Kesalehan itu yang membedakan kita dengan mereka yang nggak kenal Tuhan. Ya, kadang-kadang orang nggak kenal Tuhan bisa lebih saleh dari kita. Nah, jangan sampai itu terjadi. Ya kan? Nah, demi atau dalam rangka terlaksananya hal ini, maka semua yang berguna, kata ayat yang ketiga itu, untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Itu yang telah memanggil kita dikatakan. Oleh kuasanya yang mulia. Ayat yang keempat dibilang, janji-janji yang berharga yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian. Tadi godliness, God itu akar katanya. Maka unsur ilahi ini yang harus ada pada diri kita yang disebut kodrat ilahi. Kita semua dilahirkan dalam kodrat duniawi, bukan kodrat ilahi. Kita semua dilahirkan. Saudara baca itu seluruh kitab Roma ya. Kitab Roma itu dibilang itu surat teologis katanya. Karena semua di situ yang Paulus tulis di kitab Roma itu bicara tentang sinful nature, tabiat dosa. Kita tuh dilahirkan dengan tabiat dosa. Saudara, saya baptis seminggu ini nggak banyak, cuma 3 orang ya saudara. Tapi saya pastikan, jadi tolong nanti kalau ada royals ya mau baptis ya, jangan langsung dibaptis begitu aja, kita happy, senang, wah ada yang baptis. Coba pastikan yang kita baptis ini ngerti nggak kenapa harus dibaptis. Jadi saya selalu nanya, minta dibaptis? Iya, karena orang tua dari salah satu jemaat kita. Saya panggilnya Su itu bukan susuk, bukan ya. Su itu om lah ya, uncle. Mau dibaptis kenapa? Nah salah satunya nih, ada 3 ya, salah satunya bilang, ya karena ya istri saya, anak saya, semuanya sudah Kristen. Ya saya mau apa lagi, saya tak manut aja. Nah berarti dia belum ngerti betul saudara. Dan kebanyakan orang di luar sana berpikir bahwa baptisan adalah syarat untuk jadi Kristen. Tidak, salah itu. Coba tanya orang di luar sana, kenapa kok orang Kristen itu harus baptis? Itu syarat. Karena mereka kan pakai syarat-syarat gitu. Baptisan itu adalah merupakan pernyataan iman kita akan karya Kristus dalam kehidupan kita. Masih ingat gak peristiwa Filipus nginjili sida-sida Ethiopia? Kalau lupa nanti tanya Hizkia. Ya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kan sida-sida Ethiopia itu membaca kitab Yesaya yang menubuatkan itu messianic prophecy. Lalu Stefanus sambil lari-lari di sebelahnya. Ngerti nggak itu maksudnya apa gitu. Numpangnya sekalian. Nah dia nginjili sida-sida Ethiopia. Dia paham, dia ngerti, dia terima karya Kristus. Setelah dia terima, baru kemudian Filipus bilang, itu ada air di sana. Tidak ada salahnya kamu baptis. Tanda pertobatan. Ya. Jadi saya nanya, baptis itu bukan syarat jadi Kristen, enggak. Tapi tanda pertobatan. Nah, pertobatan itu apa? Jadi saya nginjili, jelaskan lagi sama dia. Ya, saya jelaskan lagi, kutip ayat Yohanes 3 ayat 16, bahwa kita semua ini dilahirkan itu dengan sifat dosa. Makanya kenapa kok
orang tuh kecenderungannya buruk, kecenderungannya jelek. Bahkan setelah bertobat pun kita masih berperang melawan itu dalam diri kita. Iya kan? Enggak setelah kita berperang lalu tiba-tiba kita jadi kudus total seluruhnya, tidak. Kekudusan tuh progresif sifatnya. Kita tuh makin hari makin kudus. Kita tuh makin hari makin serupa dengan Kristus. Kita tuh makin hari makin bertumbuh secara rohani. Seperti pertumbuhan jasmani, demikian juga pertumbuhan rohani. Makanya ada istilah bayi rohani. Kanak-kanak rohani itu Paulus tulis tuh saudara. Kamu masih kanak-kanak. Karena kamu masih ada iri hati di antara kamu. Karena kamu masih pakai golongan-golongan. Aku golongan Stephen. Aku golongan Dodi. Aku golongan Andrew. Aku lebih hebat. Apa? Aku golongannya Nancy. Itu tanda kamu masih kanak-kanak kata Paulus. Bahkan yang lebih lagi, aku golongan Kristus. Sama kayak gereja hari ini saudara. Saling menonjolkan dirinya. Kanak-kanak kata Paulus kamu. Kamu belum Kristen dewasa. Bahkan yang lebih gawat itu carnal Christianity. Kamu Kristen kedagingan. Bukan Kristen yang hobinya makan daging, bukan. Kristen kedagingan itu Kristen dikuasai hawa nafsu. Ya. Jadi bagaimana kita bertobat itu adalah merupakan sebuah pertumbuhan. Nah dia ngerti, baru saya baptis. Anyway, jadi Tuhan kasih sama kita. Kenapa Tuhan kasih perlengkapan-perlengkapan itu tadi? Kasih karunia, anugerah, kekuatan. Ya, karena tantangannya enggak gampang. Apa musuh daripada kesalehan? Ayat 4c ini loh. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jangan sampai kamu ikut binasa kata Tuhan. Waduh, kalau gitu Koden ini berarti Armenian ya. Mau Armenian, mau Calvin, mau Wesley, mau Finney, mau siapa. Mereka itu cuma alat dipakai Tuhan. Sudahlah, fokusnya Alkitab aja saudara, amin. Ya, kita menghormati bapak-bapak itu yang udah ngajar kita. Ada benernya mereka. Apakah Armenian salah? Enggak ada benernya. Apakah Calvin ada salahnya? Ada benernya. Tapi juga ada enggak sempurnanya. Ya, semua tuh niatnya baik mereka. Mereka tuh hamba-hamba Tuhan, diurapi Tuhan. Tapi namanya manusia ada keterbatasan. Apakah semua yang diajarkan Koden ini benar? Ya bisa juga saya keliru saudara. Ya, karena hamba Tuhan juga manusia, betul gak? Itu sebabnya kita perlu belajar. Ya, coba lihat kiri kanan sambil senyum bilang, makanya belajar oh. Itu sebabnya kita perlu belajar. Tapi yang ini, New King James Version, itu bilang kayak begini saudara. Having escaped the corruption that is in the world through lust. Ini loh yang bahaya. Dikorupsi kita. Ya. Dari apa? Apa yang membuat kita? Hawa nafsu. Hawa nafsu dunia itu apa? Epitimia. Lihat definisinya saudara. Hawa nafsu, hasrat, keinginan, bahkan kecanduan. Hasrat terhadap apa yang terlarang. Ini gawat ini. Ini yang membuat gereja gagal hidup dalam kesalehan. Seketika waktu kita membuka diri kita terhadap saudara bahaya ini. Oh ngeri. Makanya Efesus bilang gini. Kamu harus bangun kata Efesus. Kamu harus dipimpin, dituntun oleh kenapa? Karena hari-hari ini jahat. Nah seringkali orang mendefinisikan hari-hari ini jahat itu, hari-hari ini tuh banyak terjadi kejahatan. Itu yang seringkali kita dengar. Tapi sebetulnya yang lebih dalam dari itu adalah ketika kita membiarkan yang jahat mengotori diri kita atau kita membuka diri terhadap sesuatu yang jahat, apakah itu pola pikir, apakah perasaan, apakah kehendak kita, maka dengan segera kejahatan yang jahat itu menguasai seluruh kehidupan itu yang dibilang terkorupsi tadi itu, corrupted. Satu kali Kak Yer yang saya ingat itu diundang untuk khotbah di waktu itu penjaranya masih di penjara yang lama. Penjara lama itu di daerah Kalisosok kalau enggak salah ya. Iya Kalisosok, masih enggak tahu ya kalian ya.
Penjara yang lama itu di daerah Jalan Raja Wali situ loh. Sekarang kan sudah pindah ya ke Porong situ. Kalau belum diputus itu di mana namanya Medaeng. Dulu di Kalisosok. Natalan diundang dia khotbah dan mereka bikin acara. Salah satunya adalah napi-napi itu bikin choir. Bikin choir. Jadi napi bisa bikin choir. Makanya kalian bikinlah ya. Jangan mau kalah sama napi. Napinya bikin choir. Anyway, ketika kemudian mereka tampil, itu pemimpin daripada choir itu, dirigennya itu, ya itu, wah orangnya rapi sekali. Pakai jas, rapi dia. Dari penampilannya kelihatan dia profesional. Pakai garpu tala. Ting, do. Nah, zaman dulu gitu ya. Pakai garpu tala. Lalu dia mulai pimpin. Bagus. Ini hamba Tuhan si Kak Iyar ini nyenggol perwakilan dari penjara itu BCI. Itu minta tolong untuk ngelatih itu. Lalu si orang penjara ini, sipir penjara ini bilang, enggak Pak, dia adalah anggota juga di sini. Hah? Kaget dia. Nah ini loh, lihat ya. Karena dari penampilannya, dia saleh. Dari penampilannya, rapi, bagus. Kasih tahu lagi kiri kanan, kasih tahu bilang, don't judge the book by its cover, bilang gitu. Jangan pernah nilai orang cuma dari penampilan. Sekalipun penampilan penting. Ya sekalipun. Nah, dia kena kasus apa? Kasus pembunuhan, Pak. Loh, mateni sopo? Loh, Bapak nggak tahu dah. Ini zaman-zaman, kalau zamannya Pak Andrian tuh, papanya Andrew sama Stephen ini pasti tahu tuh kasus itu. Ya. Loh, Bapak nggak tahu. Kan dia itu kasus mutilasi zaman dulu. Tahu mutilasi ya? Yang dipotong-potong tuh loh. Jadi orangnya dibunuh terus dipotong-potong, mayatnya disebar. Mutilasi siapa? Mutilasi pembantunya sendiri. Kenapa? Salah masak, Pak. Enggak, bukan itu. Ya, bukan. Jadi ini pembantu perempuan ini dihamili sama ini bosnya, saudara. Siapa orang ini? Dia adalah merupakan anggota dari kalau di gereja-gereja mainline itu kan ada kumpulan orang yang kalau mereka mau majelis. Dia majelis gereja. Hah? Majelis gereja menghamili pembantunya. Dan ketika pembantunya ngomong bahwa dia hamil, dia panik, saudara. Dibunuh. Setelah dibunuh dipotong-potong, perbuatan itu dilakukan di salah satu hotel di kota Surabaya. Lalu dimasukkan ke tas gitu, koper atau apa gitu, terus disebar. Loh kenapa kok bisa? Nah ini yang Efesus bilang hari-hari ini jahat. Kejahatan itu tidak segera dia lihat pembantu itu kemudian langsung ditiduri, langsung dibunuh. Enggak, itu ada prosesnya. Korupsi itu tidak langsung terjadi. Itu dimulai dari sebuah benih jahat yang kita tidak segera potong. Ya. Makanya ilmu menang dari kedagingan itu ilmu Yusuf paling gampang, Saudara. Run and shun. Lari. Saya pernah ikut satu kelas dari kepala sekolah Alkitab saya dulu, Frank Damasio namanya. Dia interview calon full timer. Dan biasanya gaya Amerika tuh selalu menekankan kemampuan. Selalu beritahu saya 3 kehebatanmu atau 3 kebisaanmu. Selalu begitu. Pastor Frank gak begitu. Begitu maju orangnya ketemu dia bilang, tell me, beritahu saya 3 kelemahanmu. Kedadapan wonge. Kita tuh selalu fokus pada kekuatan kita. Itu bagus. Tapi kita tidak pernah work out dengan kelemahan kita. Berapa banyak saudara di sini yang sudah sempurna? Angkat tangan. Tidak ada. Berapa banyak yang belum sempurna? Angkat tangan. Kalau kita belum sempurna, kita punya kelemahan enggak, saudara? Hah?
Punya kelemahan enggak? Punya. Jaga tuh kelemahan itu. Itu yang bisa bikin kita slip. Dan yang lebih bahaya apa lagi? Kecanduan dibilang. Ya, apa yang jadi kelemahan kita? Saya mikir gini loh, waktu Yusuf digoda sama istri Potifar, kita nggak tahu namanya sampai hari ini, itu berarti bisa diterapkan pada siapapun. Ya. Dan Yusuf itu tidak digoda cuma 1 hari. Alkitab bilang tiap hari. Istri Potifar tiap hari goda Yusuf. Sampai 1 hari dia set up semuanya. Di rumah itu gak ada siapa-siapa, gila gak? Niat banget tante satu ini. Di set up gak ada siapa-siapa. Mungkin Yusuf bilang, tante jangan, tante gak enak sama Pak RT. RT-nya sudah saya utus ke Jepang. Enggak ada siapa-siapa, tinggal cuman kamu sama aku. Kamu mau alasan apa lagi? Pada detik itulah Yusuf not even berdoa. Saya mau bikin khotbah, bahkan doa ada waktunya tidak diperlukan. Yang kita butuhkan belayu, lari, ambil tindakan. Amin? Iya. Nah itu makanya Alkitab bilang, ayo kita lakukan. Kita lakukan kayak apa? Nah saya mau tutup dengan ini saudara. Gimana kita bisa hidup dalam kesalehan? Ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Diawali oleh apa? Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yusuf waktu lari dia bukan pengecut, dia tahu diri. Ya kan? Kelemahan kita apa? Ada yang kelemahannya pornografi. Ada satu adik rohani saya, dia agak sedikit, kalau menurut saya dia radikal banget sih. Dia cuma punya handphone, dan handphonenya itu dumb phone. Tahu dumb phone-nya saudara ya? Handphone bodoh yang sekarang banyak kita pakai ini kan handphone pinter. Kenapa kok handphone kita itu pinter? Karena dia bisa banyak fungsi di situ. Ya, dia pernah jatuh pornografi. Dia bilang aku nggak mau jatuh lagi. Terus makanya aku kalau kalian lihat aku nggak pernah pegang gadget, iPad atau tab atau ini telepon pinter. Dia pakai dumb phone cuma untuk telepon aja, buat browsing nggak bisa. Orang bilang kuno, enggak apa-apa. Lebih baik aku kuno masuk surga daripada aku modern masuk neraka katanya. Jadi kalau kamu pakai butuh untuk browsing, oh harus ada istriku di sampingku. Ya ini rada radikal kalau menurut saya. Tapi setidaknya dia menjaga dirinya. Setidaknya dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kasusnya bukan cuma pornografi, enggak. Banyak hal, saudara. Ada saudara yang kalau pegang handphone, terus masuk Tokopedia, itu sudah tidak ada penguasaan diri, sudah. Itu termasuk juga. Oh kalau ini enggak berdosa, ini bukan pornografi. Loh itu bukan pornografi, tapi itu, apa ya kalau saya bilang, itu apa sesuatu yang kita sembah yang bukan Tuhan. Atau saudara kecanduan lihat TikTok. Saudara buka TikTok, nggak bisa berhenti nge-scroll. Sampai jalan pun tangannya gini. Loh kok ngono? Iya, kebiasaan. Ya, sampai TikToker itu kalau bikin tayangan itu bilang, "Stop, jangan scroll." Wah, itu kan karena berusaha dengan sungguh-sungguh. Nih ayat 5a. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Saudara coba lihatlah gini ya. Waktu kita mau masuk. Saya itu kan selalu seminggu, 2 minggu sebelum masuk bulan baru itu kan sudah mulai merenungkan, memikirkan. Sudah mulai coba baca, coba apa yang saya mau sampaikan di bulan yang baru ini. Ketika saya sampai pada bagian ini, itu jujur ya, seperti ada satu burden dalam diri saya. Iya memang kesalehan ini enggak gampang ya, berat ya. Makanya Tuhan bilang kamu harus sungguh-sungguh. Tapi kemudian Roh Kudus bilang gini, tapi kesungguhan itu enggak jadi beban buat kamu.
kalau kamu mengasihi aku. Waduh, saudara, kalau kamu mengasihi aku. Cobalah, berapa banyak saudara di tempat ini yang pernah jatuh cinta? Coba angkat tangan. Yang enggak mau ngaku enggak apa-apa, biar Tuhan nanti yang... Pernah? Pak Dodi pernah jatuh cinta? Iya, saya juga pernah. Saudara, saya enggak akan menikah dengan Ibu Lisa ini kalau saya enggak cinta dia. Saya dulu pernah merangkul satu pengajaran yang ternyata keliru. Kelihatannya rohani, tapi salah. Itu agak fatalistik ya, dalam urusan perjodohan. Ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan seseorang untuk menikah dengan kita. Jadi kalau Tuhan sudah siapkan, siapapun kamu harus terima. Itu fatalistik, itu salah. Ya, hidup itu pilihan. Betul gak? Hizkia milih enggak menikah dengan, enggak? Oh milih, dibilang milih. Iya kan? Iya, Stephen sama Laura milih enggak dulu? Laura mana ya? Kok enggak ada? Oh, enggak kerungu aku, tapi iya. Milih, saudara. Papi saya bilang sama saya, kamu kalau sebelum merit pastikan loh, kamu cinta betul loh. Kenapa, Pap? Loh, kamu tidur lihat wajahnya, bangun lihat wajahnya. Kamu enggak cinta dia, neraka dunia. Sorry kalau yang sudah itu terlambat. Kerjakan aja itu. Pernikahan itu usahakan dengan sesungguh. Nanti kita bina sama-sama di sini. Pasti bisa kok ya. Tapi kalau belum. Dulu ada teman saya, Mbak Tuhan bilang, pokoknya gini loh Den. Sebelum tangan pendeta turun, pemberkatan maksudnya. Masih bisa begini-begini katanya. Tapi kalau tangan pendeta sudah turun, sudah tidak ada kesempatan lagi. Welcome to the jungle. Enggak ya. Enggak. Pernah jatuh cinta kan? Pernah kan? Ya, waktu jatuh cinta kalau orang yang kita cintai, yang kita jatuh cinta sama dia minta kita melakukan sesuatu, berat gak buat kita? Malah kita pengen buktiin, betul gak? Saya punya temen dulu, sekarang dia jadi gembala, gak usah nanya siapa. Dia naksir satu cewek, ceweknya bilang, kalau kamu benar-benar naksir sama aku, nih kelilingin perumahanku ini 7 kali. Dilakoni loh saudara. Saya bilang, waduh goblok saja nih. Apa? Tapi kan saya nggak jatuh cinta, dia yang jatuh cinta. Saudara cinta nggak sama Tuhan? Kalau kita cinta sama Tuhan, Tuhan suruh apa aja kita mau kok. Dan kita melakukan itu bukan karena tugas. Kita melakukan itu bukan karena diawasi. Makanya kadang-kadang ya, saya tuh heran saudara. Ada orang percaya itu yang ini loh, dia itu godly ketika misalkan begini, ada pemimpinnya. Itu yang palsu itu. Ya. Nih saya mau cerita, kasih ilustrasi tapi gimana ya, rodo ndak enak saya. Saya kasih cerita lain aja, nggak enak saya. Ya. Apa ceritain aja ya, biarin aja ya. Oh jahat ini. Enggak, gini. Satu kali dalam sebuah acara, itu kita diundang. Itu jamuan makannya itu free flow ya. Apa sih all you can eat. Dan malam itu ketika ada acara itu salah satu yang free flow itu bir. Tahu bir enggak? Bukan bir Jawa, bir beneran. Kalau bir Jawa gak apa-apa, bir Jawa isinya seneng tuh. Bir beneran. Lalu ada beberapa yang datang itu bilang, bir free flow loh bir. Ya kan? Habis makan, mereka keluar. Waitersnya nanyain, mau bir Pak? Mau nyoba. Saya ada di situ. Saya diem aja. Ya, dan di acara itu Pak Arifin datang. Pak Arifin ada di acara itu. Mereka minum 2-3 orang. Pak, Kak Melo Pak? Enggak saya bilang. Ya. Habis itu saya niat iseng saya muncul saudara. Waktu mereka lagi minum-minum. Saya bilang gini, Pak Arifin. Kedandapan wong telu.
Loh kalau memang minum, kenapa minum aja? Di depan maupun di belakangnya Pak Arifin. Loh berarti ini tuh godly kalau di depannya Pak Arifin. Kalau di belakangnya Pak Arifin, apa tuh lawannya godly itu? Ungodly. Ya. Yang satu ilahi, satu setani. Ya. Coba tanyakan hari ini. Do you love God? Yesus nanya sama kita seperti dia nanya sama Petrus. Peter, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Ya, tapi enggak cuma itu. Karena Alkitab juga mengajarkan kepada kita. Untuk apa? Menghidupi. Nah otomatis saudara. Menghidupi nilai atau virtue itu. Yang ditulis di dalam ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya. Apa itu iman? Apa itu kebajikan? Ini loh. Iman itu adalah merupakan awal atau landasan daripada virtue yang ada di belakangnya itu. Iman itu tanda percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu aja, simple. Iman itu adalah kita berkata ya kepada firman, itu iman, saudara. Di balik semua apapun yang terjadi pada kita hari ini. Dan barulah kemudian apa? Kita bisa punya moral yang excellent. Dan itu perubahan dari dalam keluar otomatis. Kita buang semua yang jahat. Kita benci dosa, itu kebajikan. Dan pengetahuan. Pengetahuan itu bukan cuma knowledge dalam konteks akal budi kita. Tapi pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan kapan kita ngalami Tuhan? Justru kita ngalami Tuhan ketika kita mengalami tantangan di dalam kehidupan kita. Coba saudara kalau dengerin kesaksian ya, semua orang yang kesaksian itu selalu diawali dengan apa? Tantangan. Tadi pagi saya dengar kesaksiannya Pak Musa ketika di tangannya dideteksi ada cancer. Dan cancer itu cancer yang lumayan ganas, itu tantangan. Dan dokter bilang, Pak kita usahakan ya awal ini apa? 2 jari tengah sama jari manisnya akan diamputasi. Tapi kalau memang itu tidak bisa mengatasi, maka tangannya yang akan diamputasi. Itu tantangan. Justru lewat tantangan, kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan kemudian kita belajar untuk pengendalian diri, kemampuan untuk nahan itu segala keinginan dosa. Tentu saja kemudian keteguhan itu kesetiaan kita terhadap atau dalam keadaan apapun. Kapan kita tahu kita punya teman ini teman sejati, saudara? Waktu ketika orang lain meninggalkan kita, tetap dia bersama dengan kita. Ya, ketika orang lain misunderstanding dengan kita, dia tetap belajar untuk kemudian dia positif sama kita. Itulah nilai keteguhan yang ada pada dia. Dan diulangi sekali lagi kesalehan, hidup dalam keilahian. Barulah kemudian filio dan agape. Filio itu aplikasi daripada semuanya. Tentu saja kalau kita godly kita akan mengasihi saudara-saudara kita. Dan bahkan agape kepada semua orang itu nilai yang ngikat semuanya itu. Makanya tadi pertanyaan saya di depan apa? Do you love God? Kalau kasih Tuhan mengasihi kita sudah gak perlu dipertanyakan lagi. Tapi kasih kita kepada Tuhan itu yang terus kita harus coba gali di dalam kehidupan kita. Dan semuanya ini, jangan khawatir saudara. Tuhan itu enggak nuntut kita itu untuk kemudian mengerjakan semuanya sekaligus, tidak. Sama seperti kekudusan. Itu adalah merupakan sesuatu yang bersifat progres. Ini juga demikian. Kita bertumbuh sementara kita belajar. Kita bertumbuh di dalamnya. Dan sekali lagi, ada jaminan untuk kita bisa berhasil dalam kehidupan yang seperti ini. Ayatnya berkata demikian. Pemain musik bisa kembali, saya selesai. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi kita baca sama-sama ya ayat ini ya. Ini yang meneguhkan kita. 1, 2, 3. Sebab apabila, ulangi dari depan.
Baca dengan keras. 1, 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Perhatikan terjemahan bahasa Inggrisnya, English Standard Version. Semuanya itu kualitas ternyata. Semuanya itu apa? Yang tadi itu, iman, kebajikan, penguasaan diri, kesalehan, kasih, dan seterusnya dan seterusnya. If this qualities, kalau kualitas-kualitas ini ada pada kamu akan increase kata firman Tuhan. Increase itu tahap demi tahap, saudara. Hari ini kita belajar apa? Coba kita cek. Besok kita bagaimana? Ya, sama, keserupaan dengan Kristus juga demikian. Kita tidak kemudian lahirkan baru langsung serupa, enggak. Bayi itu mirip enggak sama orang tuanya, saudara? Bayi yang baru lahir, ada kemiripan enggak? Pasti ada. Ya, bayi rohani juga gitu. Tapi apakah dia totally mirip sama orang tuanya? Bayi. Bayi itu kalau kita perhatikan, itu modelnya sama. Wajahnya agak beda. Mungkin jarinya apa yang ada beberapa yang sama. Tapi semakin dia besar, dari bayi jadi anak. Nah, anak lebih mirip lagi. Ya, nanti kalau dia jadi remaja, kemiripan itu tidak cuma dari wajah. Bahkan cara jalannya, orang tuanya jalannya kayak apa? Anaknya mirip. Ya, dari caranya dia ngomong, dari caranya. Saudara, satu kali dalam sebuah acara ulang tahun anak, Terence dan Jesse diundang untuk ada di situ. Dan kemudian ada teman saya yang gak pernah lihat Terence dan Jesse karena saudaranya dari yang ulang tahun diundang datang. Lalu ketika teman saya ini lihat Terence, waktu itu kasusnya Terence, lihat Terence, dia ngomong sama istrinya, tonton arek sing dek kono iku. Itu Terence kira-kira usia SD kelas, let's say kelas 2, kelas 3 gitulah. Itu arek sing dek kono iku. Iku pasti anaknya Koden. Istrinya bilang, kamu nih sok tahu. Oh gak ruh anaknya sopo. Yakin nih pasti anaknya Koden. Nah, satu kali saudara, saya Jesse sakit, kita bawa ke dokter, Terence ikut. Ya, waktu kemudian sampai di dokter tuh Terence tuh turun duluan. Dia lari ke dalam ruang praktek dokter itu masuk, ketemu lagi sama teman saya itu. Lalu gak lama kan saya ngikuti di belakang. Loh dia nanya, oh aku sopo? Oh itu anakku. Dia senggol istrinya. Betul loh itu anaknya Koden. Ada tulisannya di sini, anaknya Koden. Enggak ada. Taunya dari mana saudara? Hah? Taunya dari mana? Dia juga enggak nanya, kamu anaknya siapa? Enggak. Waktu di ruang praktek dokter itu, baru dia nanya, aku sopo? Taunya dari mana kira-kira menurut saudara? Kalau saudara enggak jawab, kita enggak tutup ibadah ini. Taunya dari mana? Kemiripan, betul. Coba sambil bangkit berdiri, tanya kiri kanan. Kamu mirip Yesus enggak? Kamu mirip Tuhan enggak? Kamu mirip siapa? Ya, orang di luar sana enggak ngerti saudara Kristen. Tapi kalau saudara mirip Yesus, mereka bisa nge-sense. Saudara itu siapa? Mari kita datang kepada dia, saudara. Nyanyi lagu apa, Is? Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Biar ini jadi doa kita. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan. Amin, haleluya. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, khotbah-khotbah yang kita dengar selama minggu-minggu terakhir ini, jujur, ini bukan khotbah-khotbah yang favorit. Banyak didengarkan jemaat, tidak. Kekudusan, godliness, ya, hidup yang benar, takut akan Tuhan. Enggak terlalu favorit hari-hari ini, saudara. Lebih banyak orang suka mendengar khotbah tentang power, blessing apalagi, ya, faith mungkin iya. Tapi saya kasih tahu saudara, at the end, mereka yang ada di luar sana, pengen lihat perbedaan. Apa bedanya kita sama orang yang ada di luar? Dan kalau kita nggak bisa membuktikan perbedaan, bahaya saudara. Ketika Polikarpus dibakar hidup-hidup, karena dia tidak mau menyangkal imannya. Ya itu ada banyak cerita di sekitar peristiwa itu. Tapi salah satu yang menurut saya paling signifikan adalah dicatat oleh sejarah. Adalah pernyataan seorang prajurit yang berkata kepada temannya sesama prajurit. Kalau ada orang yang mau sampai dibakar hidup-hidup demi untuk mengikut Allahnya, Tuhannya. Dia bilang, Tuhannya ini pasti Tuhan yang benar-benar luar biasa. Saya juga mau untuk ikut Tuhan itu. Ya. Hari ini yang terjadi kan sebaliknya, saudara. Betul nggak? Katanya Kristen, tapi bohong. Katanya Kristen, tapi nipu. Katanya Kristen, tapi modelnya kayak gitu. Ini kebalikannya. Yang lebih parah lagi kalau aktif layanan, tapi hidupnya sembarangan. Ini sebabnya kenapa kita harus berubah, saudara. Kalau soal saudara diberkati, saya percaya Tuhan memberkati kita, amin saudara. Coba sepanjang minggu ini aja, ada berapa banyak saudara yang saudara ngerasain berkatnya Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara, amin. Saudara percaya Tuhan pelihara kita? Saudara percaya mujizatnya terjadi dalam kehidupan kita? Amin saudara. Saya mau saksi dikit aja ya, dikit aja. Satu kali saya itu bergumul ya, tentang Jesse ya. Jesse kan sakit ya saudara. Pergumulan saya itu adalah begini. Kenapa Tuhan, saya pengen lihat anak ini tuh ngalami terobosan dalam kesembuhan. Saya tahu semua metodenya, semua cara, semua metode. Saya belajar itu, saya tahu. Saya mengkhotbahkan itu. Saya berdoa, saya tumpang tangan dia, saya percaya dengan power of confession. Saya bikin pengakuan, saya doa. Ini sampai hari ini, itu sudah 2 tahunan kira-kira ya. Sejak dia sakit itu udah 2 tahunan. Sudah ada kemajuan ya saudara, kalau saya kan tahunya itu foto waktu dia masih
Moonface ya, sama sekarang ya. Ada beberapa orang di gereja ini juga, Pak, wes ketok seger Pak ya. Tapi saya kasih tahu saudara, belum sepenuhnya sembuh. Belum. Masih harus berkala datang ke dokter untuk diterapi. Saya bergumul untuk itu saudara. Saya lihat mujizat sepanjang saya melayani Tuhan. Bahkan ada yang cancer, kita doakan bawa ke dokter, hilang cancernya. Loh ini anakku loh Tuhan. Tapi satu hari Tuhan ketuk hati saya. Kamu itu cuman fokusnya sama sesuatu yang kamu pengen. Kamu gak lihat mujizat yang lain yang aku kerjakan. Ini habis 2 tahun ya saya bisa ngomong sama saudara. Tuhan bilang, coba hitung tuh. Biaya pengobatan itu habisnya berapa? Hitung, coba. Cukup tah duitmu itu. Jadi Tuhan tuh kadang-kadang ya Surabayaan loh sama kita saudara. Cukup tah duitmu itu ngobati anakmu itu loh, cobaan. Sorry ya kalau saya pakai istilah ini rada kasar, kurang, tapi supaya bisa lebih masuk. Cukup duitmu itu. Saya nangis, saya bilang, enggak Tuhan. Enggak cukup Tuhan. Sampai hari ini kamu utang tah, ngobati itu. Ada utang, kamu minta-minta gitu. Sampai mohon-mohon sama tolonglah bantu saya. Nih di sini banyak yang dekat sama saya. Ya Dodi, Richard, Andrew, Stephen Hisia. Pernah tak saya minta? Cat, aku tolong ono bawa cacat. Mau bawa Jesse, gak iso beli tiket. Pernah tak kamu minta? Enggak Tuhan. Ada enggak dananya? Ada Tuhan. Lah itu mau pikir apa coba? Itu kekuatanmu, kemampuanmu, kebisaanmu. Enggak Tuhan. Itu mujizat enggak? Iya Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara ya, saya mau jujur. Sampai hari ini, saya melihat kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kalau saya mengalami, saudara juga pasti mengalami. Jadi kalau soal kehidupan, saudara, Pak, aduh Pak, Rok ini kalau khotbah itu abot-abot loh Pak, bahan khotbah. Pak, kita datang ini kan juga ada kebutuhan hidup. Kebutuhan hidupmu itu udah dijamin sama Tuhan. Udah dijamin. Tuhan kalau mau berkati, saudara tahu nggak sepanjang 2 tahun ini ya. Udah 2 tahun ini saya cerita, biasanya istri saya bilang, wes lah gak usah rame-rame. Gak apa-apa, saya cerita aja. Saya itu diberkati orang-orang yang sama sekali tidak pernah terpikir. Jadi ayat di dalam Korintus yang bilang, apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati, dikerjakan Tuhan bagi mereka, teruskan, yang itu aja. Ayo kita cintai Tuhan kita, sebagaimana Dia mencintai kita, saudara. Nanti lihat, kita akan masuk masa sukar, saya beritahu saudara. Ya, KLC itu Thy Kingdom Come, itu temanya. Tapi itu Pak Arifin itu ngarahkan gembala senior kita itu ke arah kita nih akan ngadepin banyak hal di depan ini. Sukar. Tapi percayalah, pemeliharaan Tuhan tuh enggak pernah hilang dari hidup kita. Orang-orang yang tidak terpikirkan. Kalau yang datengin saya berkati saya itu orang mampu, orang kaya raya, orang hebat. Mungkin saya ya, tapi ini orang, saya nggak bisa ngomong di sini. Tapi beberapa saudara yang dukung kami ada di sini, Kamsya. Saudara. Karena itu jangan pernah ragukan Dia. Amin saudara. Hidup, yuk kita hidup. Kristus itu dinyatakan dari dalam kehidupan kita. Sudah, kekristenan itu sudahlah. Ya, itu yang orang di luar sana pengen lihat. Aku pengen lihat hidupmu tuh kayak apa. Ku telah mati dan tinggalkan
cara hidup yang lama. Haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita bikin pengakuan hari ini. Mari kita berdoa, kita minta kasih karunia-Nya. Berapa banyak saudara yang berkata, saya belum sempurna. Saya tahu ini kebenaran yang harus dilakukan. Supaya Kristus dipermuliakan. Tapi saya tahu kemampuan saya tahu keterbatasan saya. Tapi saya juga tahu bahwa kasih karunia-Nya itu akan memampukan saya untuk melakukan dan mengerjakan. Yang percaya boleh angkat tangan, kita doa. Tuhan terima kasih. Kami mau ngomong di hadapan Tuhan. Kami sangat terbatas. Bahkan kami seringkali salah di dalam menilai Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami supaya mata kami senantiasa terarah dan tertuju kepada semua perkara yang Kau sudah lakukan dan kerjakan dalam hidup kami hari-hari ini. Sebentar, kami sekarang sudah ada di bulan yang baru. Biar bulan yang baru ini bulan yang berbeda. Bulan yang lebih baik daripada bulan yang sebelumnya. Bulan di mana kami melihat tangan kuasa Tuhan itu sungguh-sungguh dinyatakan. Tetapi juga di bulan yang baru ini kami lebih serupa lagi dengan Engkau. Kami makin serupa dengan Engkau. Kami bertumbuh di dalam kebenaran yang Kau nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, materaikan firman kebenaran dalam hati anak-anak-Mu yang ada di tempat. Jemaat yang Kau percayakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur dalam nama Yesus. Angkat paket perjamuan ini sama-sama saudara. Mari kita lakukan ini dengan understanding. Bahwa ini roti dan anggur biasa. Tapi ketika kita melakukan perjamuan ini dengan pengertian. Bahwa ini adalah tanda, jaminan daripada karya mengingatkan kita. Maka ada kuasa yang dinyatakan di dalamnya. Ini roti dan anggur biasa. Tapi kami mau taruh iman kami di dalam sebentar apa yang kami lakukan. Penyataan iman kami lewat apa yang kami lakukan. Makan roti ini, minum Tuhan anggur ini. Maka kami di dalam Engkau, Engkau dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat roti sama-sama saudara. Demikian juga malam ketika Tuhan Yesus diserahkan. Maka ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, berkata inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Buat ini untuk mengingat akan aku. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu berkata inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Karena itu kita tidak lagi hidup di bawah kutuk oleh sebab dosa. Kita hidup di bawah berkat, anugerah dan kemurahan-Nya. Sebab itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Bapa, sekali lagi terima kasih buat putra-Mu yang Kau karuniakan bagi kami. Tuhan, biarlah kami menghidupinya di dalam hari-hari kami menjalani senantiasa. Tidak hanya Tuhan secara pengetahuan, tidak hanya Tuhan secara kemampuan kami sebagai manusia untuk mengertinya, tapi lebih dalam dari itu. Kami mengalami kedalaman akan firman-Mu, Sang Firman, Kristus yang menjadi manusia secara nyata. Kami tahu waktu-waktu ke depan ini tidak mudah. Tapi kami percaya Engkau Immanuel yang beserta dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami.
Kami mengucap syukur. Terima kasih kalau kami boleh menjadi bagian dari karya penebusan-Mu untuk kami semua. Kalau kami boleh ada di dalam kerajaan-Mu, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Tetap bangkit berdiri, saudara. Ini minggu pertama kita akan baca pengakuan iman GBI. Betul ya? Oke. Kita baca sama-sama mulai dari kata Alkitab. 1, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis, selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal, baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk. Shalom warga kerajaan. Setelah kita disuruh mengejar peace with all men dan holiness, bulan ini kita belajar tentang pengeterapannya, yaitu walking in godliness. Apakah godliness itu? Eusebia. Eusebia itu bukan cuma karakter, cuma termasuk gaya hidup. Seringkali mungkin menerjemahkannya agak sulit. Saya bilang aja kesalehan. Seringkali kita bicara begini, ya ini berkat anak soleh. Yang Anda bicarakan apa itu? Gaya hidup kita harus mencerminkan kita hidup dalam holiness atau dipisahkan bagi Tuhan. Seorang pemimpin kerajaan ataupun siapa pada kita pengikut Kristus, kita belajar dari David. Dia dipilih karena heart, head, pengetahuan, lalu hand, kecakapan, dan habit. Dan habit itulah kalau orang hidup dalam kekudusan, mengejar kasih karunia, tidak menjauhkan diri kasih karunia, kita akan mengalami dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat pertama mengatakan apa yang kita peroleh itu adalah like precious faith, ataupun iman yang kualitasnya sama dengan para rasul. Seringkali kan kita bilang begini, ya saya kan bukan malaikat. Kita lebih dari malaikat. Begitu kita dipilih menjadi anak-anak Allah, maka malaikat harus melayani orang, yaitu kita, yang harus menerima keselamatan. Jadi pertama-tama kualitas sama. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kawi-kawi, tidak ada. Tidak ada kawi 1, kawi 2, tidak. Like precious faith. Akibatnya kita perlu berkat kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi, be multiplied, dilipat gandakan. Melalui apa? Pengenalan di sini bukan pengetahuan, tetapi encounter ataupun pengalaman pribadi akan Allah dan Yesus Tuhan kita. Di dalam ayat 3 dijamin kuasa ilahinya, His divine power. Roh Kudus adalah satu pribadi daripada Godhead, daripada Allah, tetapi dia juga divine power. Kuasa ilahinya memberikan pada kita bukan cuma like precious faith, tapi diberikan kepada kita segala yang perlu untuk kita bisa hidup saleh. Melalui pengetahuan akan Dia yang telah memanggil kita, ini tujuannya. Glory and virtue. Glory itu kemuliaan, ya. Kemuliaan dan kuasa yang mulia dan ajaib. Bukan cuma ajaib, di sini adalah nilai utama. Kita ini berbeda dengan dunia ini. Ayat 4 mengatakan kita diberikan dengan jalan yang menganugerahkan. Supaya anugerah, semua pemberian. Precious faith, divine power. Apa yang diberikan? Janji-janji berharga dan sangat besar. Luar biasa bukan? Masa lalu dihilangkan, kuasa untuk hidup benar hari ini. Walking in godliness. Dan tujuannya kemuliaan dan hormat. Dan satu lagi, janjinya masa depan. Apa yang kita bisa andalkan? Janji kampanye? Nggak bakal. Janji pemimpin bisa berubah. Tapi janji dari Tuhan tidak akan berubah. Siapa mengutuk engkau akan kukutuk.
Kita sudah lihat di dunia ini. Barang siapa memberkati engkau akan kuberkati bagi keturunan Abraham. Ya. Dan karena itu Kristus sendiri memilih mati di atas kayu salib. Saudaraku, pada waktu sebelumnya kan hukuman mati dirajam batu. Tetapi ketika bangsa Fonisia kemudian ditiru oleh Romawi menggenapi Mazmur 22. Dan dia gambaran kepada the true godliness. Menurut kebiasaannya, dia pergi ke rumah sembahyang. Dan kepadanya diberikan gulungan kitab Yesaya. Hari ini dia ucapkan, firman ini genap dalam pendengaranmu. Roh Tuhan ada padaku. Roh kemuliaan, Roh Kudus. Ya, untuk mencelikkan mata yang buta, melepaskan orang yang tertawan, dan olehnya kita dapat bagian dari ini, divine nature, kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Di sana dikatakan korup, kekuatan yang korupsi. Seringkali kita bilang, oh itu koruptor. Setiap daripada kita hidup dalam hawa nafsu sampai the divine nature diberikan pada kita, kodrat ilahi. Sebagai contoh, meskipun mirip, kucing dengan singa itu berbeda. Beda kodratnya ya. Manusia dengan binatang juga beda. Tuhan memberkati kita. Terimalah iman yang sama dengan Rasul Petrus dan para pemimpin yang lain. In Jesus' name. Amen. Shalom Royals. Sekali lagi, Shalom Royals. Senang sekali bisa menyapa Royals semua pada hari ini. Pertama-tama saya sampaikan thank you Koden buat hari ini. Bisa beri tepuk tangannya untuk Pastor Daniel Tayyar Tarujaya. Simple pertanyaan hari ini, do you love God? Royals, do you love God? Do you love God? Ada amin Royals? Oke. Info pertama adalah sampah dari perjamuan kudus jangan dimasukkan ke dalam kotak persembahan ya. Tapi tolong ditahan, ditunggu nanti setelah ibadah, tolong dimasukkan ke tong sampahnya. Itu. Kemudian persembahan hari ini ada persembahan reguler dan perpuluhan seperti biasanya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari saya pimpin di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu, atas penyertaanmu pada hari ini. Kami yang berkumpul di sini bukan hanyalah sebuah kebetulan, namun juga merupakan rencanamu. Dan setelah ini kami akan memberikan persembahan dan berkati apa yang kami berikan memang merupakan ketulusan dari hati kami dan mampu untuk memberkati bagi yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu Royal Surabaya kita berdoa. Amin. Saya ingin menyapa bagi jemaat baru, mungkin ada. Boleh lambaikan tangannya. Oke, berarti ini jemaat setia semua ya. Ya tidak lupa dan tidak pernah jenuh kalau saya sampaikan bahwa di Royal Surabaya selalu ada KC, Kingdom Community. Mungkin yang bingung apa itu KC, di belakang ada 8 koko-koko ganteng ini. KC itu apa sih? Mungkin bagi banyak umum bilangnya Komsel atau CG. Ya seperti kalau golongan papa mama saya bilangnya FA. Seperti itu. Ya, kenapa sih kok kita harus KC? Ya, supaya kita juga tidak cuma mendengarkan makanan dan firman Tuhan itu pada hari Minggu saja. Namun saat KC hari Rabu kita juga bisa saling sharing, bisa saling juga apa yang kita dapatkan pada hari ini supaya kita juga bisa bertumbuh bersama di dalam Kristus dan juga kita memberikan sebuah komunitas yang benar agar bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Saya pun juga merupakan produk dari KC, dari Bapak Tipen Juwana, makanya saya berkembang seperti ini. Just kidding. Oke, tidak lupa setiap Rabu melalui IG Live di @royalsurabaya jam 12 siang. Yang kali ini Quick Words akan dilakukan oleh KC Ministry Leader kita, Fritz Eka Putra. Minggu depan kita akan dilayani oleh Royal Creative Pastor kita, Saudari Nancy Piri. Kemudian informasi tentang multimedia ministry. Jadi teman-teman, Royals, teman-teman. Royals Multimedia Ministry sedang melakukan open recruitment. Jadi bagi Royals yang memiliki kerinduan untuk melayani di bidang multimedia maupun lightning,
nanti bisa join di multimedia ministry, karena kenapa? Tim multimedia dari Satelit Royal akan membimbing dan juga akan belajar bersama. Untuk detail lebih lanjut dan bila ada pertanyaan bisa menghubungi saudara kita Stefanus Septiawan. Harusnya ada nomor WA-nya di belakang. Itu ya, oke. Kemudian KLC akan diadakan pada tanggal 2 sampai 4 September 2025 di Rock Lembah Pujian, Denpasar, Bali. Saya himbau dan ajak Royal sekalian untuk bisa join dan hadir di KLC kali ini. Karena kenapa KLC kali ini tidak hanya diperuntukkan hanya untuk leader saja, tapi juga untuk semua Royals yang ingin dan mungkin penasaran tentang KLC ini apa. Jadi yang di-equip di sana juga bukan hanya para leaders, namun bagi Royals yang mungkin memiliki kerinduan bisa di-equip juga menjadi leaders-leaders yang baru. Rabu ini besok Casey akan diganti menjadi Royal Prayer Night dan akan diadakan di Victory Room lantai 2. Seperti biasa sebelum pulang, setelah pulang ya jangan langsung pulang, mingle dulu dan kita hari ini akan diberkati dengan hospitality konsumsi klepon. Jadi jangan langsung pulang, mungkin bagi Royals yang bingung mau join KLC apa enggak bisa mingle sama Koden, tanya kok kenapa kok saya harus join KLC ya kok ya. Udah tutup ya. Masih ingat Royals minggu lalu Kid Pastor kita Maria Lipesik menyampaikan mengenai Glory Room. Setelah ini saya ingin memanggil Ko Dodi Sujanto untuk menyampaikan progress report dari Glory Room. Namun sebelum presentasi dimulai ada video yang mari kita saksikan bersama. Thank you. Tuhan, terima kasih. Kami melakukan firman, kami melapangkan Tuhan kemah kami. Kami bentangkan, kami stretch Tuhan. Tempat kediaman kami Tuhan. Juga untuk daerah Wiyung, daerah sekitar tempat Royal Residence. Sampai Tuhan wisata Kismas, semuanya Lembah Harapan. Seluruh daerah ini kami klaim buat nama Tuhan. Haleluya, terpuji namamu. Dalam nama Yesus, Tuhan kami percaya Engkau memberkati setiap saudara. Mulai yang memberikan persembahan untuk tiang panjang, sampai yang memberikan yang terakhir untuk atap yang paling atas. Tuhan memberkati semuanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Saat ini saya ada di lantai 3, di mana gereja GBI Rock Ministry ada di sebelah saya yang akan menampung kurang lebih 2.000 orang. Dan kita bisa bersama-sama untuk melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja melakukan perkara-perkara besar. Dan saya percaya di sekitar sini akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Mari kita bersama-sama kita membangun rumah tempat bagi Tuhan. Terima kasih dan berkati. Saudara, video ini 15 tahun yang lalu ya, 15 sampai 20 tahun. Bapak-bapak kita masih muda, Pak Arifin masih muda, ada Koden, di belakangnya ternyata ada Ko Andrew. Ya. Kemudian ada yang lainnya, papanya Pastor Anthony Pribudi, habis itu ada papanya Reisha, ada papanya Bugem Febe. Ya. Saya percaya mereka kok mau melakukan susah-susah bangun dan sebagainya. Saya percaya itu ada hatinya terpanggil untuk kesatuan hati mereka untuk menuai jiwa-jiwa di daerah ini. Ya. Tapi saudara, gedung juga bisa menua, bukan cuma wajah yang butuh anti-aging. Ya. Tapi ternyata gedung juga butuh perawatan. Nah, ada beberapa area yang perlu diperbaiki dan direnovasi. Ya. Mungkin saudara bertanya, tetapi apakah kita bisa menikmati nantinya? Ya mungkin bukan kita yang nanti menikmati ya. Tapi kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan dari bapak-bapak kita sebelumnya, saya rasa ini menjadi kewajiban kita untuk kita memulai pemeliharaan gedung yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Ya. Jadi
kita memang starting point-nya di Glory Room ya, untuk anak-anak Rocky beribadah, tapi nanti akan dilakukan juga di beberapa area yang lain. Kenapa kok ruang Glory Room? Karena kita bersyukur puji Tuhan ibadah Rocky ini anaknya di 3 ibadah itu bertambah. Jadi kita butuh tempat yang bukan hanya layak ya, tapi tempat yang nyaman untuk mereka bisa belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau ambil bagian, bisa ikut serta dalam menabur di nomor rekening yang ada di belakang ini. Sekedar update saja bahwa progres kita untuk fisiknya sudah selesai, plafon, listrik, sound system, kelistrikan, panggung, LED semua sudah selesai. Kita akan masuk ke tahap furniture dan lantai. Ya, jadi doakan supaya September ini bisa kita pakai bersama-sama. Bukan cuma untuk Rocky, tapi nanti bisa untuk journey class, untuk konseling pranikah, untuk acara-acara lain, untuk komsel-komsel, bisa juga untuk pakai ruang Glory Room ini. Jadi ayo kita tabur bersama-sama, kita punya hati, point of view-nya bukan untuk ruangannya, tapi bagaimana ini untuk generasi mendatang. Ya, supaya generasi-generasi menjadi generasi yang cinta Tuhan, kita bisa menemukan, menelurkan generasi-generasi yang bersinar untuk Tuhan. Ya, jadi selamat menabur, Tuhan Yesus saja yang memberkati dan membalaskan kemurahan hati saudara semua. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Nanti kalau pulang jangan kesusu pulang, cobalah ditengoki saudara di sebelah kanan itu. Dari sini sebelah kanan, kalau dari saudara berdiri ya sebelah kiri ya. Lihat kemajuannya kayak apa, merem sebentar, bayangkan ruangan itu dipenuhi oleh anak-anak kita. Amin. Karena kita ini juga gereja keluarga, saudara. Ayo kita bersyukur Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat ibadah ini. Sebentar kami akan pulang, angkat kedua tanganmu, biarlah kiranya semua berkat terbaik dari Sang Raja boleh turun atas anak-anakmu. Berkat yang memimpin, menuntun dan membawa kehidupan umatmu di tempat ini. Boleh berjalan dari iman kepada iman, dari anugerah kepada anugerah. Dari kekuatan kepada kekuatan, kemenangan kepada kemenangan. Bahkan kemuliaan kepada kemuliaan. Hari ini sampai Maranatha kedatanganmu yang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus percaya, diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.